Pemirsa, salah satu jargon dalam berinvestasi adalah jangan meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang. Jadi jangan meletakkan seluruh dana simpanan Anda untuk berinvestasi di dalam satu produk investasi. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan topik kita pagi hari ini yaitu diversifikasi dalam berinvestasi. Di dalam studio Metro Manulife telah hadir Bapak I. Gede Arisudana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Chandra. Pak Ari, langsung saja, sebetulnya apa itu diversifikasi investasi, Pak? Oke, yang dimaksud dengan diversifikasi investasi adalah membagi investasi ke dalam instrumen-instrumen investasi yang memiliki karakteristik risiko dan hasil pengembalian investasi yang berbeda atau yang berkorelasi negatif. Tujuannya adalah untuk menurunkan total risiko dari investasi itu sendiri. Maksudnya korelasi negatif itu misalnya satu aset itu mengalami kenaikan, aset yang satu lagi mungkin turun, jadi geraknya nggak sama. Kalau korelasi positif kan sama-sama naik, sama-sama turun. Nah ini satu naik, satu turun, jadi overall bisa ketahan penurunannya. Barangkali Pak Ari bisa dijelaskan sedikit, diberikan contoh. Seperti apa sih diversifikasi investasi yang ideal, paling tidak untuk masyarakat? Oke, diversifikasi investasi yang ideal bagi masyarakat, biasanya kita lihat dulu kan kalau misalnya investor melakukan investasi, dia kan ada tujuan investasinya, ada profil resikonya. Nah, misalnya investor memiliki tujuan jangka panjang, ingin mendapatkan potensi keuntungan modal atau capital gain, tapi bersamaan ingin mendapatkan resiko yang lebih rendah dari investasi di pasar saham. Jadi, investor bisa saja melakukan pembagian investasi, misalnya mayoritas tetap katakanlah 70% di saham untuk mendapatkan potensi keuntungan modalnya itu, 20% di pendapatan tetap, jadi maksudnya untuk membantu menurunkan tingkat risiko, dan 10% misalnya di pasar uang atau kas untuk faktor likuiditas, jadi dia sebar. Kalau misalnya investor itu tidak melakukan diversifikasi, itu takutnya pada saat dia taruh semua di misalnya pasar saham, ternyata saham yang dibeli salah gitu. Jadi investasinya tidak akan berjalan dan tujuannya tidak akan tercapai. Meminimalkan resiko juga ya Pak Arya. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi di reksadana, itu sebetulnya menganut prinsip diversifikasi juga sih, tidak sih Pak? Di reksadana itu jelas menganut prinsip diversifikasi. Jadi saat ini kan di reksadana itu ada 4 kategori sebenarnya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Kita ambil contoh reksadana saham. Di suatu reksadana saham itu manajer investasi punya mandat ya, punya arahan atau punya wewenang untuk melakukan investasi, alokasi investasi itu ada batasannya, ada acuannya. Kalau di reksadana saham contohnya 80% kan harus di saham, namanya juga reksadana saham, 20% di pasar uang gitu. Nah, untuk membentuk 80% yang di sahamnya ini, itu manajer investasi harus memberi berbagai macam saham, baik dari industri yang sama, sektor yang sama, maupun dari sektor yang berbeda. Karena manajer investasi punya batasan, dia maksimal boleh beli satu saham dari satu emiten itu hanya 10% saja. Jadi 80%-nya nggak boleh dari satu saham, itu nggak boleh batasannya, jadi dia harus sebar, makanya dia harus beli banyak saham. Nah, dengan sendirinya karena kan sahamnya banyak nih, industrinya beda-beda, karakteristik resiko berbeda-beda, jadi pada saat satu yang turun mungkin satu lagi naik, jadi bisa terimbangi gitu. Lalu manfaat diversifikasi investasi yang ditawarkan oleh reksadana sendiri, tadi Pak Ari singgung bahwa reksadana paling tidak terbagi 4 jenis ya Pak ya, seperti apa bisa dijelaskan barangkali manfaat dari diversifikasinya? Oke, jadi kalau misalnya untuk yang di reksadana sendiri ya, kita kalau belum ngomong yang masalah macamnya reksadana, di reksadana sendiri itu diversifikasinya adalah di antara aset kelasnya udah ada diversifikasi, kan sahamnya banyak yang dipilih, plus dia kan ada porsi 20% yang di pasar uangnya, tadi yang di reksadana saham, jadi ada pembagian juga di situ. Nah, kalau misalnya untuk pembagian ke reksadana yang pasar uang, pendapatan tetap, campuran atau saham, cocoknya bagaimana? Kita balikan lagi ke tujuan investasi nasabah sama profil risikonya. Jadi jangan sampai untuk tujuan jangka pendek, tujuan keuangan maksudnya ya, itu nasabah menaruh di instrumen investasi atau reksadana yang cocok untuk jangka panjang. Jadi agak nggak nyambung gitu ya, karena untuk jangka pendek kan yang dicari likuiditas. Jadi sebenarnya dia cari yang risikonya kecil sekali. Sementara untuk yang jangka panjang kan potensi risikonya biasanya lebih tinggi karena dia mengharapkan return yang lebih tinggi. Jadi harus dipasin juga gitu. Jadi memang diversifikasi investasi ini sangat penting untuk dilakukan ya Pak Ari. Iya, betul Ibu Chandra. Oke, baik Pak Ari, terima kasih atas informasinya Pak Ari. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode pagi ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa.